Meningkatkan mutu pendidikan adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh manusia. Meningkatkan mutu pendidikan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan zaman yang hendaknya dipenuhi manusia untuk menghadapi tantangan zaman yang ada. Terdapat beberapa gagasan oleh salah satu tokoh pendidikan mengenai mutu pendidikan. Orang tersebut adalah Edward Salis. Menurut Edward Salis, pendidikan yang bermutu dapat bertumpu pada sejauh mana institusi atau lembaga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen-konsumen pendidikan. Konsumen-konsumen pendidikan ini terdiri dari pelanggan internal yang berisikan orang-orang yang menerima secara langsung hasil dari pendidikan, yaitu para siswa. Yang kedua adalah pelanggan eksternal, yaitu para orang tua murid yang mungkin jadi support system dari para siswa. Yang ketiga adalah pelanggan yang tak langsung, yaitu masyarakat. Lalu apabila kita berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan, sudah barang tentu kita mengetahui bahwasanya kebutuhan manusia itu berbeda-beda atau bermacam-macam, sehingga apakah bisa lembaga pendidikan memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam dari siswa, dari staf-staf lembaga, dan juga dari masyarakat. Sebagai contoh, banyak dari para orang tua murid yang ingin anaknya selain menguasai ilmu-ilmu umum atau menguasai ilmu-ilmu agama, dia ingin keduanya dikuasai. Karena itu, institusi menyiapkan sebuah sarana atau sebuah pelayanan berupa mungkin ekstrakurikuler atau tempat peribadahan, atau ya mungkin penyelenggaraan hari-hari raya keagamaan begitulah. Dan itu juga mungkin ada juga orang tua murid yang ingin anaknya itu selain ilmu umum dia juga menguasai atau mengembangkan potensi dirinya dalam bidang olahraga. Mungkin dalam sarana-sarana beberapa sekolah mungkin ada yang ada kolam renangnya atau ada gymnya atau lapangan bola atau lapangan futsalnya. Lalu selain kebutuhan dari orang tua murid atau murid-muridnya, sekolah juga hendaknya melayani kebutuhan dari para staf yang bekerja di suatu institusi, baik sekolah ataupun universitas. Seperti mungkin pelayanan kamar mandi atau ya kebutuhan konsumsi dan sebagainya juga mungkin perlu untuk difasilitasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Juga masyarakat perlu untuk fasilitas kebutuhan mereka, yaitu mungkin dapat kita lihat melalui program pengabdian masyarakat yang diadakan oleh pendidikan tinggi, dan juga beberapa mungkin di tingkat sekolah ya juga dibutuhkan inovasi-inovasi dari hasil pembelajaran di dalam lembaga pendidikan tersebut. Semua kebutuhan-kebutuhan tersebut ya mungkin kalau kita lihat di Indonesia itu sebenarnya sudah terfasilitasi secara tertulis. Kalau dalam prakteknya kita mungkin perlu masih proses lebih lanjut. Ya kalau secara tertulis kita dapat lihat di Standar Nasional Pendidikan. Lalu dalam contoh-contoh dari pemenuhan kebutuhan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Edward Salis setidaknya memberikan beberapa prinsip yang mungkin oleh beliau dijadikan sebuah instrumen yang hendaknya dipenuhi atau diperhatikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari yang pertama adalah bahwasanya institusi atau lembaga terkait yang mengurusi bidang pendidikan itu perlu untuk terus berinovasi yang nggak berhenti, walaupun mereka mungkin dalam kategorinya sudah istilahnya sukses lah, anak-anaknya sudah mungkin tercapai tujuan pembelajarannya ataupun fasilitasnya sudah mumpuni. Namun Edward Salis juga menekankan bahwasanya perlu untuk berinovasi dan memikirkan bagaimana kemajuan dari pendidikan yang hendaknya mungkin beberapa tahun tidak terasa sangat cepat. Zaman sudah berkembang lebih lanjut dan jangan sampai sebuah institusi malah jadi ketinggalan. Yang kedua mungkin masih berkaitan dengan inovasi, mengembangkan inovasi. Yang kedua adalah bahwasanya sebuah institusi atau lembaga pendidikan perlu memperhatikan perubahan kultur yang terjadi baik di dalam sebuah lembaga maupun di luarnya.
Dalam sebuah lembaga mungkin kita perlu untuk melihat kultur dari staf-staf atau dari guru-guru yang mengajar di sebuah lembaga. Salis menekankan dua hal dalam memperhatikan perubahan kultur yang terjadi dalam sekolah. Yang pertama adalah lingkungan yang positif, karena lingkungan yang toksik ini menurut Edward Salis, lingkungan yang toksik itu sangat mengganggu kinerja dari staf-staf atau guru-guru yang mengajar di sekolah. Dan yang kedua adalah fasilitas yang mendukung, dan ini mungkin sangat jelas dan dapat kita lihat secara zahirnya bahwasanya memang fasilitas yang mumpuni itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari selain guru juga staf-staf yang lain juga para murid pastinya. Karena mungkin dapat kita lihat kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang mumpuni itu pasti dimiliki oleh sekolah-sekolah atau universitas yang memang tingkatnya atau rankingnya sudah di atas. Oleh karena itu fasilitas yang mendukung pun dapat menjadi indikasi bahwasanya mutu pendidikan dari suatu institusi itu tinggi. Lalu berikutnya, lembaga pendidikan perlu untuk menjaga hubungan positif dengan para penerima atau konsumen pendidikan yang sudah disampaikan sebelumnya. Jangan sampai kepala sekolah ataupun pemangku kebijakan pendidikan itu memiliki hubungannya negatif dengan para pelanggannya, karena hal itu sangat mempengaruhi dari kinerja maupun dari hasil yang diperoleh melalui pendidikan. Jangan sampai hubungan yang negatif tersebut malah mencemari atau malah menjadi pendidikan menjadi semakin menurun karena hubungan yang negatif tersebut. Lalu prinsip terakhir dari Edward Salis bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya identitas khusus dari suatu lembaga maupun dari produk-produk yang mungkin secara khusus mengidentifikasikan bahwasanya sekolah ini atau universitas ini berbeda dengan universitas yang lainnya. Mungkin contoh, saya pernah menemui sekolah internasional yang di dalamnya itu menggunakan Cambridge Curriculum. Tapi menariknya itu sistem di sekolahnya tersebut ada asramanya yang mirip dengan pondok pesantren. Di asrama tersebut mereka ada yang menginap, dan di dalamnya itu banyak materi kurikulum agama yang ditanamkan dalam asrama tersebut. Jadi mungkin ini sebuah nilai plus atau identitas khusus yang mungkin jarang ada di sekolah-sekolah yang lainnya. Dan hal tersebut perlu untuk diperhatikan dari sisi manajemen pendidikan yang mungkin dapat memberikan sebuah tambahan ilmu maupun mungkin semakin meningkatkan kualitas dari siswa maupun sekolahnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam perspektif Edward Salis, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Edward Salis menekankan hubungan yang positif antara konsumen pendidikan dengan lembaga pendidikan. Karena dengan hal tersebut, lembaga pendidikan mampu untuk mengidentifikasikan apa saja kebutuhan dari konsumen pendidikan. Dan selain itu, dapat kita ambil kesimpulan juga bahwasanya lembaga pendidikan ini hendaknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berpatok kepada kebutuhan konsumen pendidikan, bukan kepada ekspektasi lembaga pendidikan.